Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bangsa kita ini saat-saat ini at the crossroad, berada di simpang jalan. Jadi sekarang ini sedang pembagian kekuasaan, elit-elit pemimpin bangsa kita ini, ataukah mereka menegakkan keadilan, ataukah mereka mengabaikan kecurangan yang membuat nilai-nilai demokrasi itu rontok. Godaan hak angket kecurangan pemilihan presiden ini di majalah Tempo ya, saya langganan. Semoga ada gunanya yang nggak langganan saya bacakan. Kecurangan pada proses pemilihan cukup menjadi alasan buat DPR mengajukan hak angket, hak bertanya gitu. Elit partai diuji sejarah. Ya. Minggu 25 Februari 2024. Berbagai kecurangan dalam pemilihan presiden 2024 seharusnya lebih dari cukup untuk jadi alasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan hak angket. Di tengah pembagian kue kekuasaan setelah pemilihan umum, elit partai politik diuji memilih untuk menjaga kesehatan demokrasi atau sekedar memburu kursi demi kepentingan mereka. Penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sangat penting. Jokowi di ujung 2 periode pemerintahnya secara telanjang menodai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Ini catatan ini dari Tempo dan juga video-video yang bertebaran tentang kecurangan pemilu itu adalah abadi. Tertulis nanti dalam sejarah politik Indonesia modern bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang penuh dengan kebohongan. Apalagi pemilunya. Dan kita lihat Presiden Jokowi itu dicaci oleh rakyatnya sendiri. Alumni UGM mengatakan, bikin BEM UGM, bahwa Jokowi adalah alumni UGM yang paling memalukan. Dulu majalah Tempo menurunkan cover yang menghebohkan tentang siluet gambar Jokowi yang mirip Pinocchio yang berhidung panjang. Sementara di cover depannya itu adalah Jokowi sedang menghadap ke kanan. Tapi ada bayangan, ada siluet. Dan hidung dari Jokowi itu memanjang siluetnya itu. Satu simbolisasi kebohongan yang dikaitkan dengan cerita rakyat dunia dari Italia tentang boneka kayu Pinocchio. Dan banyak lagi. Ada the king of lip service. Ada yang disebut plonga-plongo, diktator, otoriter, bebek lumpuh, lemdak. Baru hanya dalam pemerintahan Jokowi sang presiden mendapatkan cacian dari rakyatnya, mendapat hujatan dari rakyatnya di media massa secara terang-terangan. Penggunaan hak DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh pemerintahan Presiden Jokowi sangat penting. Jokowi secara telanjang menodai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Alih-alih memastikan pemilihan berjalan fair, ia menggunakan perangkat negara untuk memenangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak pertamanya Gibran Raka Buming Raka. Hak angket mesti diajukan setidaknya oleh 24 anggota dewan dari lebih dari satu fraksi. Usulan ini mesti disetujui separuh
lebih peserta rapat paripurna yang dihadiri setengah lebih jumlah anggota dewan. Secara teori dengan komposisi ini, syarat tersebut bisa dipenuhi dengan mudah. Apalagi gabungan koalisi pendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yaitu Nasdem, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, menguasai 314 kursi. Ya, 13 kursi itu PDIP 128, kemudian P3 19, Nasdem 59, PKB 58, kemudian PKS 50. Digabung itu 314, lebih dari separuh. Anggota DPR ada 575. Jadi jumlah itu 314 melebihi koalisi pendukung Prabowo, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat dengan 261 kursi. Jadi oposisi itu lebih unggul ya, 314 kursi dibanding 261. 261 sama 314 itu 575 kursi. Rekayasa politik dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Setidaknya proses itu berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan calon dan memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melanggar etik dan memerintahkan pencopotan adik ipar Jokowi itu dari jabatannya. Itu peraturan MK nomor 90 2023 yang diputuskan oleh Anwar Usman hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang menjadi bumerang dan membunuh karirnya sendiri sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP juga menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan anggotanya melanggar etik. Mereka menerima pencalonan Prabowo Gibran sebelum peraturan di penyelenggara pemilu itu diubah. Dua pelanggaran etik yang serius itu membuat pemilihan presiden cacat integritas. Dari awal, Jokowi kemudian melibatkan aparat dan program negara untuk memuluskan pemenangan calon presiden yang mendapatkan keuntungan dari perubahan aturan itu. Program negara ini maksudnya bansos yang sampai digelontorkan hampir 500 triliun ya, sebelum pemilu. Jadi itu sebagai cara untuk memenangkan, sebagai alat bansos, sebagai alat politik untuk memenangkan Prabowo Gibran. Pasangan Prabowo Gibran sudah hampir dipastikan bakal memimpin pemerintahan mendatang hingga tulisan ini dipublikasikan. Mereka memperoleh 58% suara. Koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud bisa mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, namun selisih suara yang sebagian besar membuat langkah hukum ini menemui tembok tebal untuk mengubah hasil akhir pemilihan. Dengan demikian, jalan politik merupakan pilihan realistis untuk membuktikan berbagai cacat sepanjang proses pemilihan. Jika berjalan, penggunaan hak angket memungkinkan DPR menyelidiki keterlibatan presiden dalam kecurangan pemilu. Mereka akan membentuk panitia khusus pansus yang bisa memanggil dan meminta keterangan siapapun yang dianggap relevan. DPR telah dibekali aturan untuk memanggil para saksi yang menolak hadir. Pendek kata, hak angket akan menjadi perangkat kuat yang bisa mengancam posisi politik Jokowi. Syaratnya anggota dewan harus menggunakannya secara serius.
Keseriusan itu teruji di tengah pembagian kekuasaan setelah pemilu Presiden Jokowi telah memasukkan Partai Demokrat ke pemerintahan dengan menjadikan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional Koalisi Prabowo Gibran juga hampir dipastikan mengajak partai anggota koalisi lain untuk bergabung dengan pemerintahan mendatang atas nama stabilitas politik. Tawaran posisi ini membuat elit partai bisa jadi tidak akan serius mempersoalkan aneka kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan presiden. Sekarang jam 4 ya, bentar lagi subuh ya. Mereka bahkan akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Apalagi kecuali PKS, semua partai kini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, termasuk Nasdem dan PKB. Hak angket penting untuk menunjukkan perilaku kecurangan pemilu tidak boleh dibiarkan melenggang begitu saja tanpa proses politik, termasuk evaluasi dan reformasi sistem pemungutan suara. Kecurangan akan terus dilakukan penguasa. Sebagaimana tahun 2019. Kesempatan publik mendapatkan pemimpin secara jujur dan adil pun tertutup. Jalan untuk menuju istana bagi orang yang jujur dan adil seperti Anies Baswedan tertutup. Elit partai yang tak serius mempersoalkan kejahatan politik itu akan tercatat dalam sejarah menjadi bagian dari perusak demokrasi. Nah, ini paragraf terakhir dari Tempo ini menjadi pesan moral yang sinyal yang dikirimkan kepada dunia bahwa elit partai politik diuji dalam sejarah politik Indonesia modern. Kesempatan publik mendapatkan pemimpin secara jujur dan adil pun tertutup. Elit partai yang tidak serius mempersoalkan kejahatan politik. Jadi kecurangan pemilu kemarin itu adalah kejahatan politik, ya, dan akan tercatat dalam sejarah menjadi bagian dari perusak demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.